hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Salam, selamat pagi Jemaat Free Nation, Morning Star Indonesia dimanapun saudara berada pada hari ini. Saya berdoa kiranya kasih dan karunia Tuhan dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus menyertai saudara-saudara sekalian dalam situasi yang kita masih hadapi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan. Saya akan memberikan judul daripada devotion saya pada hari ini adalah Bangkit Menjadi Terang. Beberapa minggu yang lalu saya sempat ngobrol dengan teman saya yang menceritakan bagaimana dia membangun rumahnya. Dia berkata, saya mengajukan pinjaman di bank dengan jaminan BPKB mobil dan juga sertifikat tanah. Jadi ketika dia memberikan jaminannya BPKB mobil dan sertifikat tanah, lalu bank mempercayai itu dan memberikan pinjaman kepada dia. Jadi jaminannya adalah saudara, BPKB mobil dan sertifikat tanah.
Nah, di dalam firman Tuhan yang kita mau renungkan, Yesaya pasal 60 ini menceritakan bagaimana Nabi Yesaya berseru kepada bangsa Israel yang baru pulang dari pembuangan untuk bangkit menjadi terang, menjadi saksi di tengah situasi yang sedang mereka alami pada waktu itu. Masalahnya adalah bangsa yang pulang ini adalah bangsa yang memprihatinkan sekali keadaannya. Mereka putus asa, mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan, melihat tembok kota Yerusalem yang sudah hancur porak-poranda sebagai lambang perlindungan, lambang di mana kebanggaan mereka, lambang di mana mereka menyembah Allah di situ. Seolah-olah mimpi mereka hancur, visi mereka hancur, dan mereka menjadi tertunduk dan malu oleh keadaan yang mereka alami di hari-hari itu. Tetapi dalam situasi itu Nabi Yesaya bangkit dan berkata, menyerukan kepada mereka dengan tegas, mendesak mereka dan berkata, ayo bangkit dan menjadi terang. Bangkit dan menjadi saksi Kristus. Nah, apa sih yang menjadi alasan daripada Nabi Yesaya sehingga dia berkata bangkit dan menjadi terang dalam situasi dan keadaan yang dialami oleh bangsa Israel waktu itu? Dan juga jaminan apakah dari Tuhan yang membuat mereka atau sebagai pegangan bagi mereka sehingga mereka harus bangkit dari keadaan mereka dan menjadi terang di setengah keadaan yang sulit. Dan juga pada kita hari ini, jaminan apakah yang dari Tuhan sebagai pegangan, sebagai dorongan, sebagai penyemangat bagi kita sehingga kita bisa bangkit dan menjadi terang dalam situasi yang sulit yang sedang kita alami hari ini. Mari kita melihat firman Tuhan di Yesaya 59 ayat 21 dan Yesaya 60 ayat yang pertama. Saya akan bacakan firman ini buat saudara. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. 60 ayat 1, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, jaminan apakah yang dari Tuhan yang membuat kita sehingga kita bisa bersemangat, bisa terdorong untuk melakukan atau menjadi saksi Kristus di tengah situasi ini? Yang pertama adalah perjanjian Allah itu sendiri. Dikatakan di sana, adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka. Perjanjian inilah yang mengikat Tuhan, karena Allah terikat dengan perjanjiannya. Waktu dia memanggil Abraham, dia mendatanginya dengan berkata, dengan mengikat perjanjian dengan dia dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1-3, di mana Allah berjanji untuk memberkati Abraham, membuat nabi namanya masyhur, olehnya semua kaum di muka bumi akan diberkati. Itulah perjanjian Allah. Di mana Allah menjamin berkat-berkatnya. Allah menjamin penyediaannya, menjamin warisan-warisan yang dia berikan, menjamin penyertaannya, menjamin janji-janjinya dengan perjanjian yang dia buat dengan Abraham dan juga dengan bangsa Israel pada waktu itu, dan juga dengan saya dan saudara pada hari ini. Meskipun situasi yang sulit yang dialami oleh bangsa Israel, Allah tetap berkata, ayo bangkit dan menjadi terang. Karena apa? Ada perjanjiannya, di mana Tuhan tidak pernah terganggu dengan situasi yang mereka alami. Tuhan tidak pernah melihat keadaan yang mereka alami, tetapi dia melihat kepada janjinya. Meskipun situasi yang sulit yang mereka alami, Tuhan tetap melihat janjinya bahwa mereka tidak selama-lamanya berada dalam situasi itu. Mereka identitasnya adalah menjadi terang Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang kita belajar, apa sih yang menjadi jaminan sehingga kita harus bangkit menjadi garam, menjadi terang, menjadi saksi Kristus dalam situasi yang sulit, yaitu firman Allah itu sendiri. Di situ dikatakan di dalam ayat 21, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Allah.
Firman Allah yang telah menjadi daging, menyatakan dirinya 2000 tahun yang lalu, itu Yesus Kristus sebagai jaminan. Kalau saudara baca dalam Ibrani 7 ayat yang ke-22, di situ dikatakan, demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Jadi Allah menjaminnya dengan firman-Nya. Firman yang hidup atau firman yang menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Dan firman yang tertulis, yang ditulis oleh penulis-penulis, para rasul pada waktu itu. Para nelayan, para petani. Sekitar 40 penulis. Yaitu Alkitab. Yang mengandung penyertaan Tuhan, yang di dalamnya tertulis penyertaan Tuhan, tertulis berkat-berkat Tuhan, tertulis perjanjian dan juga kesaksian-kesaksian orang yang mengikuti Tuhan. Dan Tuhan melepaskan mereka dari situasi yang sedang mereka alami. Itulah Allah yang menjaminnya dengan firman-Nya, yaitu Yesus Kristus datang disalibkan, dan juga Alkitab yang saudara pegang hari ini. Itulah jaminannya. Kenapa kita harus bangkit dan menjadi terang? Kenapa kita harus bangkit menjadi garam dan menjadi saksi Kristus? Meskipun situasi yang kita alami tidak memungkinkan, tidak mendukung, tidak mensupport kita dalam hidup ini. Tetapi janji itulah, firman Tuhan itulah yang membuat kita harus bangkit dan menjadi terang. Hal yang ketiga, yang terakhir adalah apa yang menjadi jaminannya, yaitu Roh Kudus. Roh Allah sendiri. Di situ dikatakan, Rohku yang menghinggapi engkau, yang kutaruh di mulutmu, yang akan menghinggapi keturunanmu, keturunan mereka, dan keturunan mereka yang akan datang, dan keturunan sampai kepada kita hari ini. Itulah yang menjadi jaminan. 2 Korintus pasal yang pertama ayat 22 berkata, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi Roh Kudus adalah jaminan. Jaminan janji Allah, jaminan berkat, jaminan penyertaannya, jaminan bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari situasi yang sulit. Tuhan ada bersama-sama dengan kita, dan Roh Kudus sekarang diutus ada bersama-sama dengan kita, mendampingi kita, berjalan bersama kita dalam situasi yang sulit ini. Sebagai jaminan, sebagai meterai, dalam bahasa aslinya sebagai uang muka atau arabon. Stempel yang memeteraikan umatnya atas janji, atas penyediaan Tuhan yang kita akan terima. Itulah janji Tuhan. Kenapa? Itulah alasannya kenapa kita harus bangkit dan menjadi terang, menjadi saksi Kristus di tengah situasi yang sulit. Saya akan tutup dengan Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-20 sampai 24. Di situ dikatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Dalam situasi yang sulit yang kita alami, kita terus tetap percaya kepada Dia. Kita terus tetap beriman, tetap menabur, tetap melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Allah akan memperhitungkannya kepada saya dan saudara. Seperti Dia memperhitungkannya kepada Abraham. Dan hal itu tidak hanya ditulis untuk Abraham saja dikatakan tadi, tapi ditulis bagi saya dan saudara yang percaya kepada Dia, yaitu kepada Yesus. Jadi pada hari ini jaminan dari Allah adalah perjanjiannya, jaminan dari Allah firman, yaitu Yesus Kristus sebagai firman yang hidup, dan Alkitab sebagai firman yang tertulis, dan Roh Kudus adalah jaminan meterai untuk kita memperoleh semuanya. Itulah sebabnya, itulah alasan kenapa kita harus bangkit, kenapa kita harus menjadi saksi Kristus dan menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini, di tengah pandemik ini, di tengah corona COVID-19 ini yang sedang melanda seluruh dunia. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan saudara. Jadilah terang, jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah firman ini menguatkan jemaat,
menguatkan mereka dalam situasi yang sulit. Bahwa ada janji Engkau, ada firman yang menyertai mereka, ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan mereka. Berkati seluruh jemaat dimanapun mereka berada pada hari ini. Kuasa-Mu yang bekerja dalam hidup mereka karena ada Roh Kudus, ada firman yang Kau taruh di dalam mulut mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada hari ini buat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. You make me